Kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Rumah ini dipenuhi cahaya kenabian yang telah dijelaskan pada kitab-kitab sebelumnya. Di rumah Sayyidina Aminah, Abdul Muthalib melihat kelahiran cucunya. Aminah memangku bayinya dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Abdul Muthalib memberi makan orang-orang Mekah sebagai rasa syukur atas kelahiran cucunya. Pada masa itu, setiap bayi yang lahir akan diumumkan kepada penduduk kota Mekah. Pengumuman ini dilakukan di depan Ka'bah. Bayi yang telah diberi nama akan disambut sorak gembira oleh penduduk Mekah yang menyaksikan. Abdul Muthalib mengambil cucunya dari gendongan Aminah, kemudian membawanya ke depan Ka'bah. Setelah menyentuh batu Hajar Aswad, tiba-tiba kunci pintu Ka'bah bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu, Abdul Muthalib segera masuk ke dalam Ka'bah. Tak berapa lama, ia pun keluar dan berjalan menaiki anak tangga. Di samping makam Nabi Ibrahim, Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Orang-orang Quraisy yang mendengar nama itu merasa heran sebab nama tersebut tidak sama dengan nama berhala mereka. Lalu Abu Thalib maju dan mengatakan bahwa nama itu sudah diberikan. Masyarakat Quraisy tidak perlu memperdebatkannya lagi. Abdul Muthalib pun mengulangi nama itu seraya mengangkat cucunya. Beliaulah Nabi akhir zaman umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Setelah kelahiran Muhammad, ia disusukan kepada Suwaibah, budak istri Abu Lahab, sebab Aminah tidak memiliki ASI. Saat tengah menyusui, Abu Lahab datang dan memanggil budak istrinya. Dengan perasaan sedih, Sayyidina Aminah meminta Suwaibah untuk pulang agar tidak dihukum oleh tuannya. Muhammad yang masih bayi tidak pernah menangis, sekalipun beliau masih lapar. Hal inilah yang membuat Aminah semakin sedih. Di pasar ASI terlihat seorang wanita yang sedang menggendong anaknya menawarkan ASI kepada orang-orang. Ia adalah Halimah As-Sa'diyah. Namun tak seorang pun yang mau menerimanya. Suaminya Haris juga mengalami hal yang sama. Susu ternak mereka hanya menghasilkan sedikit uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual unta mereka. Haris berhasil menemukan pembeli untanya. Meski sedih, ia harus melakukannya agar bisa bertahan hidup. Saat akan disembeli, unta itu berlari. Haris pun mengejar untanya. Melihat untanya berlari, Halimah pun ikut mengejarnya. Sampai mereka tiba di sebuah rumah, unta itu duduk sambil menghadap Muhammad yang berada dalam buaian. Ini adalah rumah Sayyidina Aminah. Beliau keluar menghampiri tamunya. Beliau mengajak Halimah masuk dan memberinya makan. Saat Halimah meletakkan bayinya, ia melihat Muhammad lalu mencium tangannya. Ia meminta izin kepada Sayyidina Aminah untuk menyusukan Muhammad. Dengan senang hati, Aminah mengizinkannya. Keduanya pun menangis bahagia sebab Aminah mendapatkan ibu susu untuk Muhammad, sedangkan Halimah dapat menyalurkan ASInya kepada Nabi Muhammad SAW.